Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar bab yang kedua, yaitu mengenai menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Ya, di sini kita mempelajari tentang hal yang buruk, tapi untuk kita hindari, bukan untuk kita lakukan. Ya, jadi kita juga harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik untuk kita kerjakan dan yang buruk untuk kita tinggalkan. Tapi anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalamullah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anak sekalian, kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 22 atau juga bisa buka LKS kalian di halaman 11 ya untuk kelas 8. Temanya tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Oke, anak-anak sekalian, dalam Islam minuman keras itu dilarang ya. Di sini yang akan kita pelajari adalah membaca ayat Al-Qur'an tentang minuman keras, judi dan pertengkaran, mengartikannya tentang ayat tadi dan memahami ayat kandungan serta hadis terkait mengenai minuman keras, judi dan pertengkaran. Sebelum lanjut ke materi lebih jauh, kita akan bahas dulu apa itu yang dimaksud dengan minuman keras ya. Di halaman 25 kalian bisa lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya. Di sana dikatakan An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal kullu muskiri khamrun wa kullu muskirin haramun. Ya, kata Rasulullah dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Oke, jadi yang dimaksud minuman keras di sini adalah hal-hal yang bisa memabukkan. Ya, jadi tidak hanya minuman keras yang berbentuk cairan, tapi bisa juga seperti halnya zat-zat adiktif seperti narkoba, ya kan, ganja, apalagi heroin atau yang lainnya. Ya, itu termasuk daripada kategori khamr karena dia memabukkan dan khamr adalah haram ya. Dalil lainnya kalian bisa lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ada di LKS kalian di halaman 12. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Ya, itu dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ayat 91-nya menjelaskan lagi bahwa innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, ya, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Untuk yang masih suka minum minuman keras, segera berhenti. Saya yakin anak-anakku sekalian yang ada di rumah adalah anak-anak yang baik, yang tidak pernah merasakan hal-hal yang seperti ini, dan jangan sampai, ya, karena sudah dijelaskan lagi, kalau kemarin tidak melaksanakan mungkin karena
mungkin nggak suka aja, tapi sekarang tidak mau melaksanakan minum-minuman keras, judi dan hal-hal buruk lainnya karena memang mengetahui bahwa ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang apabila dilakukan akan menimbulkan dosa bagi pelakunya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk minuman keras ini ya, sebelum kita lanjut ke judi, untuk minuman keras ini ada contohnya tentang yaitu Barseso ya, atau Barsisa. Barseso ini dikenal sebagai orang yang alim, ahli ibadah gitu ya. Di zaman dahulu, di zaman sebelum Rasulullah SAW. Barseso adalah seorang ahli ibadah, umurnya panjang. Ada yang menyatakan umurnya 200 tahun itu digunakan untuk ibadah gitu. Bayangkan 200 tahun hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dia sangat ahli ibadah. Satu ketika iblis ingin menggoda dia. Setelah sekian lama menggoda tidak ada yang berhasil. Akhirnya para petinggi-petinggi iblis ya kan, para jenderal-jenderalnya iblis diskusi gitu. Gimana caranya menggoda Barseso agar mau melakukan dosa dan ikut ajakan iblis. Nah, akhirnya timbullah sebuah ide, datanglah komandan iblis kepada Barseso menyamar sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama dengan menggunakan jubah dan pakaian-pakaian keagamaan yang luar biasa. Datang dia kepada Barseso dan Barseso bertanya, "Siapa Anda? Ada maksud apa datang ke sini?" Kata iblis yang menyamar tadi, "Saya adalah hamba Allah yang ingin menolong kamu agar kamu bisa beribadah kepada Allah dengan baik." Kata Barseso, "Untuk beribadah kepada Allah, langsung aja beribadah. Tidak perlu lagi melalui perantara kamu." Barseso belum tergoda. Akhirnya iblis yang menyamar ini izin untuk menginap di rumah Barseso. Nah, selama 3 hari di rumah Barseso, iblis ini beribadah terus-terusan tanpa berhenti, tanpa istirahat, tanpa makan, tanpa tidur. Ibadah terus, sholat terus gitu. Akhirnya Barseso mulai terkecoh. Akhirnya Barseso bertanya, "Wahai Tuan, apa rahasianya sehingga Anda bisa beribadah sekhusyuk itu? Tidak tidur dan tidak makan." Karena Barseso merasa ibadah dia sudah baik, sudah banyak, tapi dia masih butuh tidur dan masih butuh makan. Sedangkan orang ini enggak. Gitu. Akhirnya iblis yang menyamar ini bilang, caranya agar bisa khusyuk seperti ini adalah dengan melakukan dosa, dengan melakukan maksiat. Sehingga kita sadar kita punya dosa dan kita ingin memohon ampun kepada Allah. Sehingga ibadah kita lebih khusyuk. Akhirnya Barseso merasa, kenapa harus seperti itu gitu. Tapi yaudahlah, kalau gitu dosa apa yang bisa saya lakukan? Kata Barseso bertanya kepada iblis yang menyamar tadi. Kata iblis ini, "Coba kamu membunuh orang." Barseso nggak mau gitu kan. "Nggak, saya nggak mungkin bunuh orang." "Kalau gitu coba kamu berzina." "Ah, saya juga nggak mau berzina." "Coba kamu minum khamr." "Nah, coba kamu minum khamr yang dosanya kecil," kata iblis yang nyamar ini. Akhirnya ya sudah, kalau gitu saya pilih minum khamr. Karena Barseso ini tidak terbiasa minum khamr, ya kan, minum minuman keras, datanglah dia ke sebuah warung, ya kan, ke sebuah penjual khamr, dan kebetulan penjual khamr ini adalah seorang wanita, ya kan. Lalu dia minum di situ dan seketika itu dia langsung mabuk dan kondisinya di luar kontrolnya. Dan dia melihat wanita ini dibalut segala keindahannya oleh iblis sehingga Barseso memperkosa, melakukan perzinahan dengan wanita penjual arak ini. Ketika sedang berzina dengan wanita ini, datanglah suaminya. Lalu Barseso pun tanpa kendali membunuh suaminya. Sehingga dia melakukan 3 dosa sekaligus. Dia minum khamr, dia berzina, dan dia membunuh. Lalu si iblis ini menyamar jadi orang biasa, melaporkan kejadian itu kepada pimpinan kampung, dan Barseso dihukum, dicambuk,
dan digantung. Ketika hendak digantung, hendak dilakukan hukuman gantung, iblis datang lagi. Wahai Barseso, apa yang kamu rasakan? Kata Barseso, inilah akibat mengikuti orang yang tidak benar. Gitu. Dia udah mulai sadar tuh. Tapi dirayu lagi sama iblis. Barseso, mau nggak saya selamatkan kamu dari hukuman mati ini, dari hukuman gantung ini? Syaratnya kamu harus bersujud kepadaku, kata iblis. Kata Barseso, mana mungkin saya bisa bersujud kepadamu, saya kan lagi digantung. Gitu. Nggak usah badannya yang bersujud, cukup hati kamu saja beriman dan bersujud untuk beriman kepada saya, kata si iblis. Gitu kan. Akhirnya Barseso yang udah mulai kehilangan akal, pegangan, kehilangan iman di ujung kematian, akhirnya Barseso menyerahkan hatinya untuk beriman kepada si iblis dan bersujud kepada iblis ini. Dan si iblis ini pun tidak menolong. Akhirnya hukuman gantung itu dijatuhkan sampai akhirnya Barseso meninggal dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena hatinya sudah mengimani iblis itu. Karena hatinya sudah disujudkan kepada iblis itu. Karena iman adanya di dalam hati. Iya kan? Akhirnya apa? Akhirnya ahli ibadah yang sudah 200 tahun umurnya hanya untuk beribadah terkecoh oleh iblis. Dan diawali dengan perbuatan dosa yang dianggap ringan, yaitu meminum khamr. Anak-anakku sekalian, sekali lagi intinya adalah jangan pernah meremehkan sekecil apapun dosa yang kita lakukan. Ya. Jangan menganggap kecil dosa yang kita lakukan. Jangan lihat kecil dosa yang kita lakukan, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Ya. Jadi sekali lagi, yuk kita ikuti ajaran agama kita. Di antaranya adalah dengan menjauhi minuman keras, ya, agar tidak kita mendekatkan diri kita kepada hal-hal yang buruk yang lebih besar lagi. Ya, terutama mungkin kalau ada di antara kalian yang merokok, berhentilah merokok. Ya, jangan sampai kecanduan dan beralih kepada yang lebih tinggi lagi, minuman keras ataupun obat-obatan terlarang, seperti itu ya. Saya yakin kalian semua di rumah adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, dan semoga kita semua Allah pertemukan lagi untuk bertemu di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Tugasnya adalah kalian mencatat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 beserta artinya. Dicatat di buku tulis kalian, dikasih nama dan kelas di buku tulisnya, dan diupload, diserahkan melalui link yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibimbing oleh Allah untuk senantiasa menghindari perbuatan-perbuatan yang menyesatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.